Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 23 dari kelas KWN R3. Jadi, kami di sini akan menjelaskan mitigasi bencana adalah implementasi dari bela negara itu sendiri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Haji Jidani Al-Rafi dengan NIM 125270011. Selanjutnya, Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rafiz dengan NIM 125270039. Saya Rasya Satya Desna Becu dengan NIM 125270032. Saya Elisa Komar Laswa dengan NIM 125270041. baik, selanjutnya kami akan menjelaskan apa itu mitigasi bencana adalah suatu implementasi dari bela negara itu sendiri. Bela negara di era komputer telah mengalami pergeseran paradigma dari militeristik menjadi komprehensif. Menurut penelitian dari Suryo Hadi Projo 2018, ancaman kedaulatan bangsa saat ini tidak lagi hanya berupa agresi fisik, melainkan juga ancaman non-militer seperti bencana alam dan mengancam stabilitas nasional. Kemudian Indonesia itu masuk dalam wilayah Ring of Fire, yang dimana menurut jurnal kebencanaan Indonesia, dia itu masuk dalam tingkat indeks yang sangat tinggi dalam bencana. Kemudian juga mitigasi bencana itu perlu respon yang sangat korelatif dari masyarakat. Dalam bentuk mitigasi bencana itu masuk ke dalam upaya bela negara. Maka dari itu mitigasi bencana itu penting. Secara teoritis, menurut Hidayah, pada tahun 2020 dalam studinya yaitu Civic Responsibility, warga negara yang aktif dalam membantu meminimalisir dari dampak bencana alam itu adalah suatu bentuk dari bela negara itu sendiri. Sebab bela negara dimulai dari kepedulian kita terhadap keselamatan sesama. Pilar pertama adalah peningkatan literasi kebencanaan. Studi empiris oleh Ramadan dan Siregar 2022 menunjukkan bahwa edukasi mitigasi yang berstruktur mampu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat hingga 85% dan menekan risiko fasilitas dan fase tanggap darurat. Kemudian pilar kedua adalah kesiapsiagaan mandiri, yang dimana dari penelitian Subakti itu harus keluarga itu punya tas siaga bencana, yang dimana memenuhi kebutuhan dasar selama 72 jam pertama pasca bencana secara mandiri. Pilar ketiga adalah penguasaan protokol evakuasi. Berdasarkan kajian psikologi oleh Wijaya dan Utami pada tahun 2023, simulasi evakuasi yang dilaksanakan secara berkala terbukti efektif mereduksi kepanikan dan mengoptimalkan waktu evakuasi menuju assembly point. Pilar keempat adalah mitigasi berbasis komunitas. Dalam jurnal sosiologi kontemporer menekankan bahwa gotong royong dalam konservasi lingkungan seperti menjaga kelestarian hutan dan daerah aliran sungai adalah benteng pertahanan utama dari bencana hidrometeorologi. Kesimpulannya, integrasi antara kebencanaan dan konsep bela negara memiliki landasan ilmiah dan yuridis yang kuat. Masyarakat yang teredukasi dan tanggap bencana merupakan pilar utama dari keselamatan atau ketahanan nasional. Oleh karena itu, mari kita transformasikan kesiagaan dari sekedar kewajiban menjadi budaya bangsa. Aksi mitigasi tidak sebagai aspek teknis keselamatan, melainkan sebagai strategi pertahanan sipil. Kita dapat membaginya ke dalam 4 pilar taktis. Kenali ancamannya, kurangi resikonya, bersama mitigasi kita bela negara.